Nah guys, terkait pesulap merah sebenarnya banyak banget. Udah tuh. Nah guys, terkait pesulap merah yang sampai saat ini masih viral, sebenarnya banyak banget fenomena yang bisa kita kaitkan dan kita coba sambungkan. Dan bukan cocokologi ya, ini terkait hubungannya fenomena-fenomena yang ada saat ini dan juga dengan fenomena yang kita lihat kasat mata. Kayak apa hubungannya? Tetap like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita agar teman-teman tahu nih apa yang sedang kita bacotin dan kita ceritain. Dan teman-teman juga bisa tahu nih video apa, sejarah apa, film apa, dan historis apa yang sedang kita bahas di konten kita fenomen. Dan tetap berbacot santuy. Nah guys, berbicara masalah pesulap merah yang sampai saat ini juga masih trending lah ya, masih trending, masih ada dan juga masih terus bergulir kasusnya, permasalahannya. Sebenarnya gini, banyak hal yang bisa kita coba buka, banyak hal pada akhirnya juga bisa kita kaitin, dan banyak hal pada akhirnya di luar pesulap merah ya yang sampai pada akhirnya kita coba obrolin, kita bacotin. Yang pertama nih, terkait film-film, ternyata ada loh guys, film-film dari zaman dulu sampai zaman sekarang yang memang berhubungan dengan pembongkaran trik-trik sulap perdukunan, ya enggak? Karena memang kan semua tema genre pada era kan juga ada lah ya yang ngebahas. Kalau berbicara masalah yang lagi viral yaitu pesulap merah, kita kan memang di Indonesia juga udah kenal banget lah ya, adanya ilusionis, mentalis, terus ilusion, ya berhubungan dengan dunia pesulapan lah. Karena kita juga kenal dari ajang pencarian bakat lah ya zaman dulu. Siapa yang nggak kenal Deddy Corbuzier, Master? Siapa yang tidak kenal Romy Rafael, Master Limbat? Terus ada lagi beberapa ilusionis ataupun mentalis yang memang pada eranya itu lewat ajang pencarian lah ya, pencarian bakat si pesulap ilusionis ini kita jadi tahu. Nah, kita juga jadi curiga apa mungkin karena itu sudah kendor dan sudah mulai menghilang, yang pada akhirnya ingin dihadirkan kembali, kita nggak tahu. Tapi lewat pesulap merah ini kita jadi mau coba kepoin, bacotin terkait sejarah singkat sulap, ya kan? Karena kan kita tahu itu adalah profesi, itu adalah hobi, dan itu juga adalah sebagai apa ya, proses pencarian jati diri juga. Karena kan terkait sulap, ilusionis, paranormal, dukun, kan ada yang memang pada akhirnya dia bergerak konsen di situ, dijadikan penghasilan, mau itu entertain, mau itu ahli dari supranatural. Nah, balik lagi, kalau terkait sulap-sulapan sebenarnya sejarah singkatnya kayak gimana sih? Nah, kita dapat dari wikipedia.org, di mana sejarah singkat terkait sulap memang sulit untuk mengetahui kapan sulap pertama kali ada. Tetapi ada benda peninggalan sejarah yang berasal dari zaman Mesir kuno, yaitu lembaran papirus yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sulap. Nah, berarti kita nggak tahu nih, dari Wikipedia sendiri nggak tahu nih sejarah sulap, nggak tahu dari tahun kapan. Tapi arsip ataupun benda peninggalannya tuh pernah ditemukan yang berupa hal-hal berkaitan dengan sulap, yaitu di Mesir kuno, yaitu namanya papirus guys. Nah, di lembaran tersebut tertulis pada sekitar 2700 tahun sebelum Masehi. Wah, kalau memang itu bener ada, berarti memang ya dari dulu guys. Ya kan kalian juga tahu lah, zaman-zaman Nabi, zaman-zaman purba, ya kan berkaitan klinik itu. Kalau kita coba globalin ya ataupun simpulin, ya emang sudah ada praktek perdukunan, praktek paranormal, ya kan. Mungkin seiring berjalannya waktu berkembangnya beda. Yang tadi jadi perdukunan, terus paranormal tuh agak satu sektor tertentu. Terus belum lagi dunia ilusionis, mentalis yang memang ranah entertain lagi ya kan? Tapi memang sejarahnya sudah ada tuh guys di Mesir kuno lewat adanya papirus di 2700 tahun sebelum Masehi. Seseorang bernama Dedi, seorang pesulap Mesir, dipanggil untuk menghibur Raja Cheops. Di situ dia menunjukkan sebuah trik yang sangat mengagumkan, yaitu dengan memotong kepala seekor hewan dan mengembalikannya dalam keadaan hidup. Nah, berarti kan adanya sulap penyulap zaman Mesir dulu itu memang berangkat, kalau menurut kita ya, itu hiburan ya.
hiburan di zaman Mesir untuk Raja Chops ataupun Cheops ini nih. Ya kan berarti kan kalau kita coba kaitin dunia pesulap, entertain, ilusionis yang kita kenal ya memang itu basicnya itu ya memang sarana hiburan karena kebisaannya, karena kecepatan tangannya ya gak. Mungkin kalau di negatifnya pencopet, terus di penjambret, cuman ini di ranah entertain dibalut lagi lewat kebisaan tangannya ke hal yang lebih entertain, lebih menjual, lebih menghibur. Itu sejarahnya guys ya kan. Nah, lanjut dari Wikipedia bahwa pada abad ke-18 sulap menjadi suatu pertunjukan yang sangat populer. Isaac Fawkes merupakan seorang yang berjasa dalam membangkitkan minat dan mempopulerkan sulap di Inggris. Pasalnya, dia bermain pada suatu pekan raya yang besar dan menarik kumpulan banyak orang untuk melihat trik-triknya yang menakjubkan. Banyak yang percaya bahwa prinsip dari alat-alatnya yang spektakuler tersebut telah melampaui zamannya pada saat itu. Salah satu dari sulapnya yang ajaib adalah sebuah pohon apel yang tumbuh dan mekar, bahkan menghasilkan buah dalam waktu hanya kurang dari 1 menit. Dia menjadi sangat terkenal dan menjadi kaya raya hingga kematian. Ya kan berarti di sini kalau kita coba kaitin, yaitu sebenarnya trik sulap itu adalah hiburan, benar-benar real hiburan yang memang pada akhirnya orang punya kebisaan, terus bikin alat-alat, terus dia ingin show juga, tampil, hadir, eksis ya enggak. Ya di samping untuk menghibur mungkin mencari uang, ya enggak. Karena memang di abad ke-18 sulap menjadi pertunjukan yang sangat populer guys. Ya mungkin kita juga paham lah, perang demi perang, konflik demi konflik. Siapa sih manusia masyarakat yang enggak pada akhirnya butuh hiburan? Mungkin jadi pada akhirnya cari terapan juga orang-orang pesulap ini untuk selain nyari duit yaitu menghibur orang-orang dengan subkategori beda, trik-triknya yang dihadirkan. Terus kan tempat-tempat sulap itu ya kadang-kadang suka aneh dibuatnya kan, itu orang-orang ahli juga dan orang-orang hobi juga. Iya kan, karena dibuat slot dari atas ke bawah, pintunya zigzag, kotak, terus ada kotak bulat yang ada tombol rahasia kan, karena memang jadi sulap itu berangkat dari orang-orang yang kreatif, imajinatifnya lebih, dan orang-orang yang berkaitan dengan apa ya, punya keahlian di bidang seni rupa. Iya, karena memang berangkat dari barangnya aneh-aneh, terus produknya aneh-aneh, terus benda-bendanya juga aneh-aneh. Dan memang balik lagi ke abad 18 itu pertunjukan sangat populer si sulap itu guys. Pada akhirnya tokoh-tokoh terkenal seperti si Chris Pinetti, ada si Isaac Fawkes juga, mungkin dia punya ciri khas yang pada akhirnya jadi apa ya, poin besar si pesulap itu ya. Pada akhirnya zaman dulu banyak orang terkenal karena sulap dan sampai diundang di kerajaan-kerajaan untuk menghibur guys. Karena setiap pesulap ilusionis apa mentalis itu pada akhirnya punya jiwa entertain, pada akhirnya hadirlah itu ya kan, kayak memang jadi nih mukanya ya kan ya gini. Wah, iya kan. Jadi kan memang pada akhirnya di sini dunia hiburan yang kita garis bawahi dan kebisaan si orang-orang ini hingga pada akhirnya dia terkenal di sub kategori tertentu di dunia mentalis ataupun sulap. Kalau kaitannya sama konten-konten atau pesulap merah, memang kata kasarnya di sini di 20-30-an masih berusaha untuk membentuk identitas diri. Berarti kan di sini terkait konten membentuk identitas diri dan konten-konten yang berkaitan dengan masyarakat. Itu kata kaitannya memang di 20-30-an pasarnya mungkin yang lagi hype banget lah ya tentang si pesulap merah ini dan kontroversinya. Karena kan kita tahu berkaitan dengan 20-30 memang orang sedang mencari jati diri, berkaitan dengan orang-orang yang bisa dibilang sudah menginjak dewasa lah ya, karena kebanyakan di sini sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah punya anak. Jadi usia generasi milenial nih yang tentang mencari jati diri mungkin di sini jadi subkategori besar, ya kan? Subkategori besar tentang konten yang hadir di kategori si pesulap merah ini, karena kan kita tahu dia memang yang berseteru memang usia-usia produktif 30 ke atas ya kan. Terus yang perdebatkan yaitu yang balik lagi di sini menyenggol masalah keyakinan, karena kita tahu di usia-usia kayak kita juga kayak 20-30 atau 30 tahun memang sedang masa-masanya untuk jati dirinya itu harus ada atau tidak, terus memang berkaitan dengan jati diri memang sedang
masih dalam pergolakan lah ya. Begitu ada yang konten-konten si pesulap merah. Kenapa sekarang juga masih hits? Ya itu deket banget sama umur-umuran 20-30, berkaitan riskan banget nih antara dunia hiburan dan dunia itu keyakinan yang sedang diolah di kontennya si pesulap merah nih guys. Nah balik lagi nih, kenapa konten-konten itu juga lebih hadir saat ini, apalagi tentang pesulap merah, tentang eksistensi. Dimana di kejarmimpi.id bahwa terkait kenapa orang sering bikin konten, masyarakat milenial sering bikin konten, karena manusia berusaha mencari pengakuan diri di lingkungan sosialnya. Entah memang di lingkungan dia tidak dapat perhatian, pada akhirnya di luar lewat adanya konten dia jadi bisa mengekspresikan diri. Jadi gini, sebagai makhluk sosial, manusia pasti butuh pengakuan diri di lingkungan sosialnya terutama. Mereka cenderung memiliki keinginan untuk dimengerti dan itu normal. Karena manusia pada dasarnya punya keinginan untuk mengelompokkan diri dengan orang-orang yang berpikiran sama, hingga akhirnya tercipta penghargaan diri dari sesama dengan kepribadian yang mirip. Hal ini juga berkaitan saat berada di lingkungan yang baru. Seseorang akan berusaha mencari cara bagaimana ia bisa beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga ia diterima oleh kelompok yang menurut Kay adanya konten si pesulap merah itu kaitannya itu balik lagi dengan fenomena manusia 20-30-an yang memang sedang rentan banget pergolakan batinnya. Apalagi di sini dunia hiburan, sulap penyulap ilusionis yang menurut Kay ya fenomenanya coba dikaitkan sama dunia itu. Pola praktek perdukunan, keyakinan, agama tertentu yang memang kental banget budaya begitu dikaitkanlah. Jadi di sini bisa dikatakan memang si konten kreatornya sih lah ya, ataupun si pelakunya sendiri, dalam hal bukan pelaku yang buruk ya, pelaku si kontennya sendiri yang memang menurut hemat Kay itu cerdas dan pintar untuk membuat konten terkait apa yang sedang, apa yang sasarannya tepat dan apa yang menjadi pasar, iya kan, dalam pembuatan konten-konten. Karena gini, berkaitan dengan konten kan berkaitan yang disuka dengan orang. Iya kan, nggak mungkin orang berkaitan walau ada konten-konten yang memang ya idealis lah ya, yang enggak, ya dia tetap idealis, tetap nyari pasar, cuman nggak nyentuh banyak ranah. Contohnya konten-konten Instagram, konten-konten YouTube yang memang fokus pertama di musik, fokus di pemulihan musik, apalagi tentang penemuan musik-musik yang cuman pakai alat, pakai kabel terus munculin suara yang aneh. Kan itu kayak memang ya kontennya nggak ada yang mau mendengar ya, ataupun pasar tertentu, tapi dia mencoba untuk tidak mengecampingkan yang riskan. Tapi kan kalau dalam konten yang ini, kalau kita baca konten ya, itu memang entah jadi ingin fenomena seperti itu atau memang ada indikasi lain, kita nggak tahu. Jelas memang lingkungan sosial pada akhirnya yang jadi faktor penentu lahirnya konten-konten itu guys. Salah satunya ya ini si konten si pesulap merah. Lewat hadirnya kepoin orang itu jadi salah satu center of point beda nih di dunia digital saat ini. Karena semakin bergesernya, semakin berkembangnya dunia digital, itu kan berarti semakin bisa menjangkau hal yang paling tidak logis. Nah salah satunya ini konten-konten yang pada akhirnya melihat sisi lain orang lain yang dijadikan sebuah tontonan yang menarik ya mungkin ya. Dan itu guys terkait fenomena pesulap merah, dan kemudian hadir sampai sekarang masih jadi masih jadi tontonan yang terus dikepoin banyak orang. Dan menurut kita apa yang kita coba bicarain ya kaitannya relate berhubungan dengan apa yang sedang terjadi dan apa yang memang kita sedang rasakan yang memang nyata. Tapi balik lagi, ini sih menurut kita. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom komentar kita di video kali ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel YouTube kita agar teman-teman tahu nih apa historis apa, tokoh apa yang sedang kita bahas dan kita bacotin. Nah, akhir kata salam sejahtera untuk ente dan aneh. Tunggu konten kita berikutnya dan tetap berbacot santuy.